Halo semuanya, perkenalkan saya Imnola Virginia dari kelas Manajemen Keuangan 2023K dengan NIM 043, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai perizinan membuka usaha, khususnya dalam bentuk persiaran terbatas atau PT, di mana topik ini penting karena legalitas usaha merupakan aspek utama dalam menjalankan sebuah bisnis yang secara aman, profesional, dan juga sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin langsung saja kita akan bahas. Yang pertama adalah definisi, di mana perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modelnya terbagi dalam bentuk saham. Di mana karena berbadan hukum, PT dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya. Jadi, apabila perusahaan mengalami kerugian, maka harta pribadi pemilik pada dasarnya tidak ikut disita kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Maka dasar hukum PT di Indonesia antara lain diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, di mana PT memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama adalah berbadan hukum, kekayaan perusahaan terpisah dari pemiliknya, tanggung jawab pemilik terbatas, memiliki struktur organisasi seperti direksi dan juga komisaris, serta kepemilikan perusahaan berbentuk saham. Di mana adapun jenis dan juga syarat pendirian PT, di mana terdapat dua bentuk PT yang umum digunakan. Yang pertama adalah PT biasa dan juga PT perorangan, di mana PT biasa atau persekutuan modal, di mana didirikan oleh dua orang pendiri dan dilakukan melalui akta notaris yang berisi anggaran dasar perusahaan, di mana dalam PT harus terdapat pemegang saham, direksi sebagai pengelola perusahaan, serta komisaris sebagai pengawas perusahaan, di mana selain itu perusahaan juga harus memiliki nama perusahaan, alamat domisili usaha, modal dasar dan modal disetor, serta bidang usaha atau KBLI, di mana KBLI itu adalah klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang merupakan kode resmi yang menunjukkan jenis usaha perusahaan, misalnya perdagangan, makanan, jasa, dan juga lain-lainnya. Di mana penentu KPLI penting karena akan menentukan jenis usaha yang akan diperlukan. Dan yang kedua adalah PT Perorangan, di mana diperkenalkan setelah adanya UU Cipta Kerja untuk membantu pelaku UMKM, di mana PT jenis ini didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia dengan syarat berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, tidak memerlukan akta notaris, serta cukup membuat surat pernyataan pendirian secara elektronik, di mana tujuan PT ini adalah mempermudah UMKM memperoleh legalitas usaha secara lebih cepat dan juga murah. Mungkin langsung saja kita masukkan kepada prosedur dan juga tahapan mendirikan PT. Yang pertama adalah pembuatan akta pendirian di notaris, di mana untuk PT biasa, proses pertama dilakukan melalui notaris, di mana aktanya memuat nama perusahaan, tujuan usaha, modal perusahaan, susunan direksi dan komisaris, serta ketentuan operasional perusahaan, di mana akta ini akan menjadi dasar hukum berdirinya perusahaan. Yang kedua adalah pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM, di mana setelah akta selesai dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan melalui sistem AHU atau Administrasi Hukum Umum milik Kementerian Hukum dan HAM, di mana jika disetujui, perusahaan resmi yang memperoleh status badan hukumnya, artinya PT tersebut sudah diakui oleh negara dan dapat melakukan kegiatan usaha secara legal. Yang ketiga adalah membuat NPWP perusahaan di kantor pajak, di mana tanpa NPWP, perusahaan akan kesulitan melakukan aktivitas bisnis formal seperti membuka rekening perusahaan atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang setelah itu perusahaan yang keempat adalah mengurus NIB melalui OSS, di mana perusahaan harus mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS. OSS sendiri atau Single Online Submission adalah sistem perizinan usaha berbasis elektronik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengurus legalitas usaha secara terintegrasi dalam satu sistem, di mana saat ini OSS menggunakan sistem OSS RBA atau OSS berbasis resiko yang dikelola oleh Kementerian Investasi, di mana melalui OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke banyak instansi karena proses perizinan dilakukan secara online dan juga terintegrasi dalam satu platform. Yang kelima adalah perizinan berusaha berbasis resiko, di mana sistem OSS ini menggunakan konsep perizinan berbasis resiko yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021. Artinya, jenis usaha akan disesuaikan dengan tingkat resiko kegiatan usaha tersebut. Yang pertama ada resiko rendah, di mana
Usaha dengan resiko kecil cukup memiliki NIB saja. Contohnya toko kecil, jasa sederhana, ataupun UMKM. Yang kedua adalah resiko menengah yang membutuhkan NIB dan juga sertifikasi standar, di mana sertifikasi standar menunjukkan bahwa usaha telah memenuhi standar tertentu dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah resiko tinggi, di mana membutuhkan NIB, izin khusus dari pemerintah, serta verifikasi tambahan. Contohnya industri besar, rumah sakit, usaha dengan dampak lingkungan yang tinggi. Di mana artinya semakin tinggi resiko usaha, maka semakin ketat pula pengawasan dan juga perizinannya. Dan yang terakhir adalah izin operasional atau komersial, di mana beberapa bidang usaha memerlukan izin tambahan seperti setelah memperoleh NIB-nya. Contohnya izin lingkungan, sertifikasi halal, izin BPOM, izin kesehatan, persetujuan bangunan dan gedung. Sehingga izin tambahan ini disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing. Untuk pelaksanaannya di Surabaya ataupun Jawa Timur sendiri atau di daerah-daerah teman-teman sekalian, maka tetap akan mengikuti sistem nasional melalui OSS atau Online Single Submission, di mana dalam praktiknya notaris dapat dipilih pada domisili masing-masing, NPWP mengikuti domisili usaha, namun jika memerlukan izin daerah, pengurusan dapat dilakukan melalui DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Jadi, walaupun sistemnya nasional, beberapa administrasi tetap berkaitan dengan pemerintah daerah. Maka kesimpulannya, mendirikan PT di Indonesia memerlukan beberapa tahapan administratif dan juga hukum. Dengan memahami prosedur dan juga dasar hukum tersebut, maka pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara legal, profesional, dan juga berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kepengurusan pembukaan izin usaha dalam bentuk perseroan terbatas ataupun PT. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan video ini.